Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menghalangi kita semua untuk tetap dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan pembelajaran menyimak pada siswa kelas 8 semester dasar. Bagaimana selengkapnya? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah masuk semuanya ya di kelas 8 ini. Ya, baik. Sebelumnya Ibu akan menyapa satu persatu dulu. Apa kabar Mbak Fani? Baik. Yang lainnya, Ahmad? Oh iya, silahkan yang belum on kamera untuk segera mengaktifkan kameranya ya. Baik. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu lalu, yaitu tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, agar pembelajaran nanti dapat berjalan dengan lancar, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya untuk dapat memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Mbak Fani. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang teks berita. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ada yang sudah tahu apa itu berita? Sudah? Ya, siapa Mbak Fani? Tentang suatu peristiwa? Ya, sudah pernah melihat liputan berita baik di televisi maupun sudah di koran? Sudah, ya baik. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang apa itu teks berita. Nah, baik, silakan untuk teman-teman semuanya dapat menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu sambil Ibu presensi ya kehadiran kalian. Baik, di sini sudah masuk semuanya. Baik, alhamdulillah hadir semua ya ini. Ibu akan membagikan materi ya. Sudah nampak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan hari ini kita akan mengulas bersama tentang apa itu teks berita ya. Tentunya dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Nah, untuk kompetensi dasar pembelajaran ini yaitu 3.1 dan 4.1, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi. Kemudian menyimpulkan isi berita yang didengar atau dibaca. Jadi diantaranya dengan indikator pencapaian, siswa dapat menyebutkan pengertian apa itu berita, menentukan unsur-unsur suatu berita, dan menentukan pokok-pokok dari berita tersebut. Baik, kita akan lanjut ya. Nah, sebelum lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu teks berita ya. Tadi Mbak Fani sudah menyebutkan apa berita tadi? Suatu peristiwa ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita itu merupakan sebuah cerita atau keterangan mengenai kejadian
Jadi peristiwa yang hangat atau sedang terjadi saat ini. Jadi, lebih lanjut, teks berita merupakan sebuah teks yang berisi tentang informasi, keterangan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang sedang terjadi. Nah, lalu kemudian bagaimana berita itu dikemas dan disajikan? Nah, tentunya berita tersebut disajikan dalam bentuk media, baik media cetak maupun media elektronik ya, seperti yang kita tahu bersama ya. Baik di Instagram, Facebook, maupun televisi, radio, nah semua mengemas berita tersebut. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan ciri-ciri teks berita? Nah, yang pertama, faktual. Nah, yang namanya berita itu pasti faktual ya, atau bersifat fakta. Kalau berita itu tidak berdasarkan fakta, berarti bisa disebut hoax ya, atau berita yang tidak benar gitu. Jadi kita harus pandai-pandai memilah mana berita yang benar-benar fakta atau benar terjadi atau hanya sekadar hoax ya. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu aktual. Nah, aktual ini berita yang bersifat terkini ya. Jadi benar-benar terjadi pada saat ini. Jadi bukan rekaan atau hanya karangan biasa. Nah, kemudian berita tersebut memiliki atau sifat yang unik dan menarik ya. Jadi mengapa dapat disebut dengan unik dan menarik? Karena berita tersebut memang memiliki perbedaan ya. Unik dalam arti ini merupakan isi dari berita tersebut. Nah, selanjutnya yaitu berpengaruh bagi masyarakat luas. Tentunya berita ini sangat memiliki pengaruh karena sangat tidak mungkin berita itu hanya untuk beberapa kalangan saja. Baik, selanjutnya yaitu terdapat waktu dan tempat atau kronologi kejadian. Jadi suatu berita itu pasti ya ada waktu kapan terjadinya, di mana, sehingga berita itu memang benar-benar fakta ya. Jadi memang bukan sebuah karangan belaka saja. Kemudian objektif ya. Objektif ini tidak memihak salah satu pihak dan memang benar-benar terbuka dan benar-benar terjadi adanya. Kemudian bahasa yang digunakan yaitu bahasa yang bersifat baku, sederhana, dan komunikatif. Jadi bukan bahasa yang seperti digunakan dalam suatu karya sastra ya, baik mungkin puisi ya ataupun syair ya. Jadi dalam berita ini menggunakan bahasa yang komunikatif atau dapat dimengerti oleh khalayak masyarakat luas gitu. Nah, kemudian dalam struktur teks berita ya. Nah, jadi dalam struktur teks berita itu terdapat sebuah orientasi ya atau merupakan pokok dalam permasalahan. Kemudian terdapat peristiwa ya. Peristiwa ini merupakan bagaimana isi dari permasalahan yang sedang terjadi. Kemudian sumber berita. Nah, ini dalam suatu berita tentu harus ada sumbernya. Kalau tidak ada sumbernya, berarti berita itu belum tentu dikatakan sebuah berita yang benar atau sering terjadi atau apa ya? Pada saat ini sangat marak sekali ya penyebaran hoaks atau berita bohong. Nah, itu maksudnya adalah suatu berita yang memang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dari mana asal sumber berita tersebut gitu. Jadi dalam penyusunan teks berita itu sering disebut juga dengan piramida terbalik ya. Jadi pokok berita terlebih dahulu ya itu dimunculkan ya, seperti biasa judul beritanya apa, kemudian pokok beritanya, kemudian dikembangkan lagi pada sebuah tubuh berita dan kemudian ditutup dengan kaki berita atau lanjut dengan unsur suatu peristiwa. Nah,
kita semua sering menyebutnya dengan 5W1H. Yaitu yang pertama, what artinya apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, dan how bagaimana. Nah, itu wajib ada dalam suatu berita ya. Dalam unsur peristiwa itu harus ada unsur 5W1H itu. Nah, kalau misal salah satu tidak ada bagaimana, Bu? Nah, itu perlu dipertanyakan kembali juga. Apakah berita itu benar terjadi atau tidak? Atau hanya sebatas karangan belaka, atau sering kita menyebutkan sebuah hoax atau berita bohong gitu. Baik, lalu bagaimana dengan kaidah kebahasaan teks berita? Nah, dalam kaidah kebahasaan teks berita, diantaranya yaitu satu, verba transitif, ya, kemudian verba pewarta, ya, verba yang mengindikasikan suatu percakapan, ya. Biasanya sumber berita ini dimunculkan dalam teks berita tersebut. Kemudian adanya adverbia, ya. Adverbia itu sama dengan kata keterangan, ya, baik kata keterangan tempat, waktu, maupun lain sebagainya. Kemudian terdapat juga konjungsi temporal, ya. Konjungsi itu kata hubung, temporal itu menunjukkan waktu, berarti kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Nah, seperti itu. Kemudian terdapat kalimat langsung maupun kalimat tidak langsung. Yang terakhir, tentunya suatu berita menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, yaitu bahasa yang komunikatif, sederhana, menarik, netral, serta tidak meninggalkan dari kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik. Nah, ini adalah contoh teks berita, ya, diambil dari sumber liputan6.com, ya. Ini tentang 7.936 tempat tidur isolasi disiapkan di Rusun Pasar Rumput. Nah, ini jadi bisa sambil disimak, ya, anak-anak semuanya, contoh teks beritanya. Nah, baik. Selanjutnya, Ibu ada contoh, ya, video berita, ya. Jadi silakan dalam pembelajaran teks berita ini, Ibu akan memberikan penugasan, ya, memberikan penugasan menyimak, ya. Berarti yang namanya menyimak itu nanti anak-anak dapat menyimpulkan, ya, atau dapat menentukan bagaimana isi atau pokok dari berita yang ada. Baik. Sudah terdengar, ya? Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan mengungkapkan, hingga 20 Juni 2021 terdapat 160 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 akibat varian Delta. Kasus positif COVID-19 varian Delta yang berawal ditemukan di India ini paling banyak terdeteksi di Jawa Tengah, sebanyak 80 kasus. Selain di Jawa Tengah, DKI Jakarta juga ditemukan 57 kasus. Disusul Jawa Timur 10 kasus, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan masing-masing 3 kasus. Gorontalo dan Jawa Barat masing-masing 1 kasus, serta Banten 2 kasus. Sementara itu, di Jawa Barat yang sebelumnya ditemukan 21 kasus, 20 diantaranya sudah sembuh, sedangkan 1 pasien meninggal dunia. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut, varian Delta terdeteksi di Karawang dan Depok. Namun Satgas COVID-19 Kota Depok membantah temuan ini. Satgas menyebut warga Depok yang terpapar varian Delta tinggal di Karawang. Kami sudah melakukan tracing terkait dengan data tersebut. Dan ternyata memang yang bersangkutan saat ini berada di Karawang dan bekerja di Karawang. Dan sudah 2 bulan tidak kembali ke Kota Depok karena memang melihat situasi. Secara kependudukan memang berada di wilayah Depok. Selain varian Delta, data Balitbangkes juga melaporkan terdapat 45 kasus konfirmasi positif COVID-19 akibat varian Alpha atau B117 asal Inggris.
Varian Alpha terdeteksi di 10 provinsi, yaitu DKI Jakarta sebanyak 33 kasus, Jawa Barat 2 kasus, Jawa Timur 2 kasus, Sumatera Utara 2 kasus. Kemudian Bali, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Riau masing-masing 1 kasus. Varian Beta B1351 asal Afrika Selatan juga terdeteksi di Indonesia. Setidaknya ditemukan 6 kasus di 3 provinsi, yaitu DKI Jakarta sebanyak 4 kasus, Jawa Timur dan Bali masing-masing 1 kasus. Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 akibat 3 varian ini ditemukan melalui metode Whole Genome Sequencing dengan pemeriksaan sebanyak 2.242 genome sequence. Tim Liputan Kompas TV. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan Mbak Fani. Oh ya, ciri dari berita yang baik ya. Jadi baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, ciri sebuah berita yang bagus itu tentunya ya, yang pertama dalam unsur peristiwa terdapat 5W1H. Jadi beritanya apa, kemudian siapa yang menjadi sumber berita tersebut, kapan terjadinya, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi unsur dalam peristiwanya itu jelas. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dalam penyampaiannya, tidak bertele-tele ya, jadi jelas. Unsurnya jelas, penggunaan bahasa bakunya juga jelas ya. Kemudian komunikatif ya, seperti Ibu yang bilang tadi. Kemudian kronologi waktunya juga ada ya. Serta kemudian bersifat fakta. Nah, ini bagaimana berita tersebut itu benar-benar ada. Jadi bukan sekadar berita yang disebarluaskan tanpa ada pertanggungjawaban yang benar ya. Jadi benar-benar bersifat fakta. Gitu ya, Mbak Fani, bisa dimengerti, Mbak? Ya. Baik. Silakan yang lain. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini tentang teks berita. Nah, Ibu memberikan penugasan untuk anak-anak semuanya. Silahkan mencari sebuah berita ya yang terkini ya. Silahkan dicari ya. Silahkan dapat menentukan bagaimana pokok-pokok beritanya ya. Kemudian unsur-unsur peristiwa dalam berita tersebut ya. Silahkan. Boleh baik dari media cetak maupun media elektronik. Dan yang terpenting jangan lupa mencantumkan dari mana asal berita tersebut ya. Apakah dari Liputan 6, apakah dari Kompas TV, ataukah dari Suara Merdeka. Nah, silahkan Ibu berikan keluasan kepada anak semuanya ya. Baik. Karena pembelajaran ini Ibu rasa sudah cukup ya. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.